Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku, tubuh jiwa rohku, ku serahkan padamu. Yesus, aku menyembah-Mu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Katakan Hosana. Jemaat dipersilakan duduk. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, 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 Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Para singer harap maju ke depan dan juga WL. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya. Jemaat yang masih di luar harap segera masuk. Jam 7 tepat kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, katakan Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan. Puaskan dahaga kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita rindu urapan Allah, lawatan Allah boleh memenuhi setiap kita yang hadir di tempat ini. Dan saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa hadir dalam perjalanan dibimbing Tuhan untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat yang dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah ini. Katakan satu pujian, haleluya 12 kali.
Haleluya, 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 Kita angkat dengan setengah suara. Kita undang hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Jadi kami terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, terpujilah nama Yesus. Glory, 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 glory. Ini kami Yesus, anak-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan, kami rindu jamahan-Mu ya Roh Kudus. Layakkan tangan kami, tuntun jalan kami. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami. Penuhi kami. Berkarya Tuhan. Terima kasih Yesus.
bangkit berdiri semangat. Kata pujian kini saat. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Memuji, kita angkat tangan buat Tuhan, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Masuk hadiratnya Maha Kudus. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus Kristus.
Zat-Nya Maha Kudus. Izinkanlah masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Kita berdoakan untuk duduk kembali jemaat. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih izinkan Tuhan, kita berada di tempat ini, muji muliakan nama Tuhan, bukan di tempat lain. Sebenarnya kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, dan rindu muji muliakan nama Tuhan, boleh angkat tangan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita angkat pujian, kita mulai muji muliakan nama Tuhan. Kita bawa hati, jiwa kita, suara kita untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lesu-lesu saja, kurang semangat ya. Saya undang saudara yang dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita muji muliakan nama Tuhan, lebih semangat lagi, lebih heboh lagi. Semua untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami,
terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Hosana bagi nama Tuhan. Masih kuat bangkit berdiri saudara? Kita akan muji muliakan nama Tuhan, bersorak-sorai. Sekali lagi kita pujikan Allah, ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Semangat.
hadiratmu ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Harapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Dan kasih Kristus, saya undang umat yang kasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah, hadiratmu ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan
hadirat-Mu. Puaskan kami Tuhan. Bekerja, bekerja Roh Kudus. Haleluya. Buka hatimu, rasakan kuasanya yang lembut itu. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu hadir. Manisnya kuasa Roh-Mu itu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh menerima lawatan kuasa Roh-Mu yang suci itu, yang kudus itu. Hanya oleh karena kuasa darah-Mu di atas kayu salib yang dapat menyucikan kami, sehingga hidup kami yang penuh dosa ini Tuhan layak Tuhan untuk Engkau diami dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menerima lawatan-Mu. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa berkat rohani yang kami terima pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan dapat menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami dipuaskan oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam puji-pujian pada pagi hari ini. Tuhan pakai lebih hari lebih heran dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati jasmani terlebih rohaninya, dan kami persiapkan hati kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Kami sediakan tanah hati yang paling subur untuk boleh benih-benih kuasa firman-Mu itu ditanamkan pada pagi hari ini. Kami akan duduk diam, membuka telinga rohani kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara yang saya kasihi, yang menjadi umat pilihan Allah. Pada pagi hari ini kembali Tuhan berikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam Ka'bah Allah. Tiada lain kita ingin yaitu bersekutu dengan Tuhan. Baik lewat pujian, baik lewat firman Allah. Dan saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan ya, Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang sangat-sangat tidak pernah terlambat pertolongan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita ini dibebaskan dari segala COVID yang ada. Ya, kita ini adalah umat-umat pemenang. Amin. Bangga memiliki Yesus sebagai pemenang kita. Ya, saudara, bahkan firman Allah katakan kita adalah umat yang sangat-sangat menang. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ya, kembali kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Kita membaca bersama-sama, loh saudara ya. Ayat yang ke-22. Roma 11 ayat 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi di sini ada dua hal. Ya, saudara, Rasul Paulus menyodorkan dan memberitahukan kepada kita yang sudah tahu dan memiliki kebenaran. Ya, yaitu kemurahan Allah dan kekerasannya. Kemurahan Allah yaitu kalau kita tetap di dalam Tuhan. Tidak bergeser, tidak bergoncang, tidak terpengaruh, tidak terseret. Amin. Tetap di dalam Tuhan. Itu kemurahannya dinyatakan. Tetapi kekerasan Allah kepada mereka yang sudah jatuh. Ya, dengan arti kata yang tidak mau tunduk, tidak mau menurut, tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan yang memiliki hidup kita ini. Hati-hati saudara. Ya, awal dari perkataan firman Allah ayat yang ke-22 dikatakan perhatikanlah. Nah, ya seringkali kita temui di jalan-jalan. Ya, perhatikanlah atau awas. Ya, ini tempat yang berbahaya. Jalan yang licin. Jalan yang berbelok-belok. Jalan yang rawan. Ya, daerah Jawa Barat, saudara, ke Jawa Tengah itu ada satu tempat. Itu tempatnya, apa namanya, orang Jawa katakan jegatan itu loh. Kadang-kadang ditodong, ya, rawan, ya, saudara. Antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, kalau yang lewat darat atau bawa mobil sendiri, ya, di situ ada tempat-tempat yang demikian. Seringkali kita perhatikan tanda seru, berarti tidak boleh kita anggap enteng, tidak boleh kita sembrono. Perhatikanlah. Jalan yang berduri-duri, berbelok-belok, banyak tikungan. Nah, seringkali di jalan-jalan kita temui hal yang demikian. Perjalanan kita jauh. Ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke DKI, keluar Pulau Jawa.
Kalimantan, Sulawesi, Sumatera demikian, jalan-jalan itu ada demikian, apalagi di daerah Sulawesi antara Sulut dengan Sulteng itu saudara, ada tempat-tempat yang berbahaya. Nah, ayat ini pada awal ya dikatakan perhatikanlah. Kita bangun, jangan ada yang tidur, rohani kita. Ya saudara, kita hidup pada akhir zaman. Ya memang Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih. Ya, tetapi di dalam hal demikian ini kita juga diingatkan lewat firman Allah pada pagi hari ini. Perhatikanlah. Ya, jadi hidup kita senantiasa dalam dunia ini yang tidak lama lagi akan lenyap. Saudara yakin dunia ini akan dilenyapkan? Amin. Ya saudara, sebab itu perhatikanlah. Memang sekali lagi saya katakan Tuhan kita penuh dengan kemurahan. Tetapi di suratan Petrus, di sana dikatakan hargailah panjang sabar Allah. Allah penuh dengan kesabaran, tetapi ada batasnya. Ya, sama dengan kita manusia. 1, 2, 3, hati-hati. Itu ya, seringkali manusia katakan kepada yang lain demikian. Dan memang Allah kita ini Allah yang panjang sabar. Memang saya aminkan. Tetapi di dalam suratan itu diingatkan, hargailah. Jadi kita harus menghargai, menghormati panjang sabar Allah. Terus lah. Ada batasnya saudara. Sebab itu ditekankan di situ hargailah. Nah di dalam ayat ini kalimat yang pertama ayat 22 dikatakan perhatikanlah. Ya, kita harus camkan di dalam pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hidup kita tidak sembrono, tidak lenggang-lenggang kangkung saudara, tidak santai. Apalagi kita hidup pada hari-hari penghabisan. Hari-hari yang terakhir. Ya saudara, kita harus perhatikan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan saja Tuhan mau, Tuhan mengerti, Tuhan izinkan keinginan saya demikian. Itu sudah bukan waktunya saudara. Tetapi saat-saat ini pada akhir zaman, kita harus banyak-banyak membalas. Seperti Bapak minggu yang lalu saya katakan, apa yang dapat kubalas kepada Tuhan? Coba, saudara sudah balas kepada Tuhan apa belum? Ya, aku berbuat gini, Tuhan gini. Nah seringkali yang kita tonjolkan. Ya saudara, apalagi di dalam hal ini, ayat ini dikatakan perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya. Ya, Allah dapat keras berarti. Kalau saya bolak-balik saya baca ayat ini berarti Allah ini juga mempunyai kekerasan saudara. Ya, bukan saja manusia. Tetapi di dalam kalimat selanjutnya dikatakan tetapi atas kamu kemurahannya. Oh haleluya. Kita boleh ada sampai saat ini kemurahan Allah. Amin. Bisa hidup, bisa bernafas, bisa menikmati, bisa memiliki kemurahan Allah. Kalau ada orang yang tanya bagaimana? Oh puji Tuhan, kemurahan Allah saya boleh ada, saya boleh hidup, saya boleh panjang umur. Ya, saya bisa memiliki anak-anak yang berhasil. Ya saudara, saya memiliki suami yang tidak mata keranjang. Mungkin demikian, mungkin. Ya, itulah. Tetapi kepada kamu kemurahannya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Padahal kita belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Tetapi dikatakan oleh firman Allah lewat seorang rasul. Kepada kamu kemurahannya. Haleluya. Tapi kepada mereka kekerasannya dilimpahkan kepada mereka yang jatuh. Yang sudah saya singgung tadi, yang tidak taat.
menurut, melawan, memberontak, keraskan hati. Itulah ya dimasukkan di dalam golongan orang yang jatuh. Itulah kekerasan Allah dilimpahkan kepada mereka. Ya saudara, tapi kita bangga. Kita bersyukur masih ada sebutan, masih ada kalimat kata-kata. Tetapi kepada kamu kemurahannya asal kamu tetap di dalam kemurahannya. Asal tetap loh, tidak bergeser. Ya, tidak berbelok kiri kanan, tetap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan orang, kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita tetap di dalam Tuhan, segala perkara itu tanggungannya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Nah itu saudara. Oh Tuhan kita Tuhan yang ajaib benar-benar. Kita dapat rasakan. Ya saudara, pembelaannya Tuhan. Ya, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Aduh. Di dalam Roma pasal sebelumnya katakan demikian saudara. Ya, kemurahan itu dilimpahkan kepada kaum pria, kepada kaum wanita, kepada orang-orang muda. Kemurahan Allah, kemurahan Allah, kemurahan Allah. Kalau kita ada sampai saat ini, kemurahan Allah. Asal kita tetap di dalam Tuhan. Mau tetap di dalam Tuhan? Mau tetap bersama dengan Tuhan? Ya, kemurahan Allah itulah yang membuat kita besar. Bukan badan kita saja yang besar, yang gemuk. Tetapi hidup kita, ekonomi kita, rumah tangga kita makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur katakan demikian. 18. Ya, di dalam 1 Samuel juga dikatakan, ya saudara, kalau kita ada di dalam kemurahan, kemurahan Allah yang membuat kita besar. Kalau kita berada dalam kemurahannya, maka kemurahan Allah itu yang membuat kita diberkati. Ya saudara, kalau kita tetap di dalam Dia, pasti Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mengerti hal yang besar, hal yang kecil, kesulitan apapun. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, itu urusannya Tuhan, saudara. Ya, berapa kali firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu? 360 kali. Berarti tiap hari diberikan satu kata, jangan takut, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Haleluya. Asal kita tetap di dalam Tuhan. Ya, kalau kita saja bersama dengan suami, suami yang menjamin kita. Ya, suami yang menolong kita. Ya, saudara, suami yang membela kita. Hidup kita ada dalam tanggung jawabnya suami, entah itu bagaimana caranya. Kalau kita tetap di dalam suami. Ya, anak-anak juga demikian, kalau kita tetap bersama dengan orang tua itulah yang pusing memikirkan kebutuhan anak-anak. Kita makan lap-lep, kurang embo maneh. Cucu saya Jason tuh embo so ping telu saudara. Mulane awake tambah cilik toh. Tambah ndek. Senengane sego goreng, bakso, bakmi iku. Nek kado makan lilit 3 ekor saudara. Saya senang. Ya mungkin sekarang masanya pertumbuhannya dia. Ya. Anak itu enggak tahu sudah. Yang penting dia laporan, sepatuku wis keseseen. Ya. Katokku wis keseseen. Cingkrang. Nah, dia tinggal lapor. Karena dia tahu dia bersama dengan orang tua. Dia tinggal melapor. Bukan pelapor loh, melapor. Ya, demikian juga kita. Saudara dan saya dengan jelas, dengan terang firman Allah katakan, kemurahan itu ada diberikan kepada kamu asal tetap di dalam kemurahannya.
Apapun keperluan, kebutuhan, ya keluh kesah kita, kesusahan kita, buah pikiran kita, tantangan, masalah yang kita hadapi, kalau kita tetap di dalam Tuhan, itu pekerjaannya Tuhan, saudara. Tuhan yang memikir, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamin. Tidak ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bangga memiliki Yesus. Haleluya. Sebab itu jangan kecil hati, saudara. Sungguh, jangan kecil hati. Kita bangga bahwa kita tetap di dalam Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, Tuhan yang memikirkan. Di dalam Mazmur dikatakan, di dalam Dia ada penyelesaian. Oh, haleluya. Tuhan yang menyelesaikan. Ya, di dalam Korintus juga demikian pasal yang ke-10. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Asal kita tetap di dalam Dia. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang sering kita lewati mungkin. Atau kita ampiri. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah ini. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Sebagai juru selamat kita, saudara. Penebus, pelepas. Saudara yakin Yesus adalah juru selamatmu? Amin yang besar. Haleluya. Ya dengan jelas. Karena engkau sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman. Amin. Haleluya. Ya, saudara, itulah kehendak Allah, keinginannya Tuhan. Ya, PPKM sudah berlalu. Covid hampir saja, tinggal berapa persen lewat. Nah, sekarang kita bebas untuk mencari Tuhan. Beribadah. Tadi berita tadi, nanti ada pengumuman anak umur 2 sampai 10 tahun suntik vaksin. Ya. Setelah umur 12 ke atas, nanti ini Jason kata paling itu masih di Jakarta, Oma. Ya iya. Di Jakarta dulu, nanti kan merembet ke sini. Ya, umur 2 sampai 10 tahun. Ya saudara, itulah keinginan Bapak kita Jokowi. Supaya bangsa Indonesia tetap sehat. Tangguh menghadapi penyakit, apalagi penyakit yang mematikan ini, saudara. Ya, ini masih satu penyakit loh. Ya, kita minta pada Tuhan, semua minta umur panjang. Ya Pak, ya ada yang minta mati? Nanti sore, besok coba angkat tangan. Tidak ada. Semua mau umur panjang? Mau umur panjang? Nah, kita akan menghadapi nanti beberapa penyakit lagi. Ini masih satu, saudara. Sebab itu tidak ada jalan lain. Asal kita tetap di dalam Tuhan. Ya, Tuhan yang bertanggung jawab. Buat kelepasan, menjauhkan diri, bebas, kesembuhan dari segala penyakit-penyakit nanti yang akan datang ini, saudara. Ya, karena akhir zaman menggenapi firman Allah. Tetapi mari saudara, kita jangan mendengar kata orang, tapi kata firman Allah. Amin. Seringkali kita goyah, goncang, terseret, terpengaruh kata orang, kata itu, kata ini, sebagainya. Tapi kita harus yakin kata firman Allah. Haleluya. Sebab itu latih. Pagi-pagi buta, buka Alkitab, 1-2 ayat saudara baca. Untuk sanggup bekal memasuki hari yang baru. Itu harus saudara. Untuk menguatkan, menghibur. Tidak ada lain kata kalimat yang menghibur dan menguatkan kita. Tidak ada. Hanya firman Allah saja. Hanya firman Allah. Ya saudara, sebab itu mari. Hanya satu kunci, rahasia. Caranya kita tersingkir, kita menerima kemenangan,
kita menerima hidup kekal, menerima sehat kuat. Hanya satu, hanya satu, hanya satu. Apapun yang terjadi, tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Jika Tuhan tinggalkanku, ku tak bisa buat apa. Jadi kering, tentu masuk dapur api. Kalimat selanjutnya tadi di dalam Kolose, saudara, dikatakan jika kita tidak tetap di dalam Tuhan, kamu pun akan di kalimat yang terakhir ayat 22 tadi tuh. Dipotong. Kemurahan Allah itu dengan jelas firman Allah katakan, kemurahan itu diberikan kepada kamu. Kita tidak disuruh milih, ayo milih di kemurahan apa kekerasan, jatuh atau tetap dalam tidak. Tetapi dengan jelas ayat ini katakan, tetapi kemurahan Allah itu diberikan kepada kamu. Oh haleluya, haleluya. Kemurahan Allah itu diberikan kepada kamu. Tetapi kalau tidak tetap di dalam kemurahan, dipotong. Putus hubungan dengan pokok anggur kita. Jika Tuhan tinggalkanku, ku tak bisa buat apa. Injil Yohanes 15. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas, kita sebagai carang, Yesus adalah pokok anggur kita. Mari saudara, kita akan lebih melekat kepada Dia. Ya, Mazmur 91 sana dengan jelas janji Allah bagi mereka yang melekat dengan Tuhan. Saya tidak bacakan, tapi bacalah di rumah. Atau mungkin saudara sudah hafal ayat itu. Mazmur 91 mulai ayat yang ke-14. Ya saudara, mari kita akan tetap di dalam Tuhan. Bahkan dekat. Terlebih daripada itu melekat. Orang luar katakan seperti apa melekatnya? Perangko. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya saudara, mari kita melekat kepada Tuhan. Tidak ada ruginya. Tidak mengenal kekecewaan kalau kita melekat dengan Tuhan. Tuhan segala-galanya. Yesus adalah segala-galanya. Keperluan jasmani sampai kita masuk dalam kerajaan sorga. Ya saudara, banyak yang mengecewakan, banyak yang menyedihkan kita. Saya mulai kecil sudah mengalami kesedihan saudara. Tahun 57 papi saya meninggal. Tahun 59 mami saya meninggal. Dan lanjutnya tahun-tahun berikutnya kakak saya yang nomor 1 yang tanggung jawab dalam hidup saya meninggal. Kakak saya yang ada di Manado meninggal dunia. Saya melahirkan anak saya yang kedua, perempuan 3,5 kilo, meninggalkan saya. Suami saya 57 tahun saya umur meninggalkan saya. 4 Juli anak saya yang saya cintai, Yahuda Purwanto, meninggalkan saya. Kalau saya merenungkan hal yang demikian ini, sedih saudara. Mengapa Tuhan semua ini terjadi? Itu bagi manusia. Tapi bagi Tuhan semua baik. Kalau saya ingat anak saya Yahuda, memang dia sayang sama saya saudara. Kalau dia pergi, dia tanya kepada Angel. Angel, tadi Oma masak apa? Tanya sama Oma, Oma kepingin apa?
Dia pergi kemana-mana pasti dia tanya saya. Terlebih pada 6 Juni kemarin tahun ini ulang tahun saya, dia telepon saya, dia ada di Jakarta. Ma, selamat ulang tahun ya Ma. Iya Yud. Aku kangen Mama. Iya. Nanti kapan aku pulang ya Ma? Iya. Dia tunjukkan hamba Tuhan yang dia tumpangi. Ini Ma, hamba Tuhan MD DKI. Oh iya. Titip anak saya ya bro, saya katakan. Ya anggap saja anaknya, kalau dia nakal, dia menyakiti, nasihati, tegur dia. Oh iya sus, ya. Kemudian kalimat kata yang terakhir dia katakan kepada saya, Ma, saya titip Angel ya Ma. Tanggal 4 Juli dia mau meninggal jam 11.20, setengah 11 dia telepon saya. Dalam keadaan yang nafasnya kesendat-sendat. Anak ini mama loh Mas, ini mama. Sembayang, minta sembayang mama, sembayang ya. Minta ampun sama Tuhan Yud, minta ampun. Saya katakan cuma itu aja. Minta ampun sama nafasnya. Minta ampun sama Tuhan, saya doakan dia. Supaya Tuhan ampuni dia. Jam 11.20 saya dapat kabar Tuhan sudah panggil dia. Secara manusia memang saya sedih saudara. Mengapa Tuhan orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang hidup dekat dengan saya sudah Engkau ambil. Karena itu kakak saya di Semarang seakan-akan tiap hari dia telepon saya saudara. Karena dia anggap saya yang paling kecil, sudah hidup sendiri, tidak punya suami mungkin demikian. Ya, tapi untung saya masih punya anak. Untung kok punya anak 2, 3 sebetulnya saudara. Kok Tuhan masih kasih lagi itu loh. Puji Tuhan. Ya, itulah kemurahan keuntungan Tuhan. Sebab itulah keadaan manusia. Tetapi saya baca ayat ini saya terhibur. Dikatakan kemurahan Allah diberikan kepada kamu. Asal kamu tetap di dalam Tuhan. Mari sidang jemaat yang saya cintai. Yang saya doakan siang dan malam. Kita mau tetap di dalam Tuhan. Amin. Tetap di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kekurangan, kesusahan, masalah, persoalan. Tetap di dalam Tuhan. Karena Dia satu-satunya penolong kita. Yang dapat menyelamatkan kita selama kita ada dalam dunia. Sampai kita mewarisi kerajaan surga. Itulah urusan Tuhan. Kalau mungkin kita melekat kepada manusia, tetap kepada manusia. Kalau dia bisa menolong, manusia tidak kekal saudara sementara. Tapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Dia sebagai awal, Dia sebagai akhir, Alfa dan Omega. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Mari kita berdiri semua. Tetapi kalau kita tidak tetap di dalam Tuhan, kita akan dipotong. Tidak ada artinya. Pasti neraka itulah tempatnya. Api yang kekal itu tempatnya bagi mereka yang dipotong. Sebab itu kita minta kepada Tuhan. Tuhan ajar kami tetap menurut dengar-dengaran. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kemudian kita tetap di dalam Tuhan. Gandol Gusti. Dan pundi porukipun kula gandol Gusti. Haleluya. Pengharapan kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dia yang menjamin. Meskipun orang lain tidak tahu apa yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini, saudara. Tetapi Tuhan mengerti. Alam peduli, alam mengerti. Banyak perkara. Kita nyanyikan nyanyian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Singer, haleluya. Yang sudah dapat mari kita nyanyikan sama-sama ayat ini ya. Dengan penuh iman hanya Yesus yang mengerti. Meskipun banyak perkara, tapi Tuhan ada di dalamnya. Banyak perkara
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ya sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul Sendiri sebab Allah mengerti. hanya ke wanita saja. Banyak perkara wanita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Di dalam kehidupan ini hanya kau pria saja. Satu kau pria yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Semua menyanyi, angkat tanganmu. Oh haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan Pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami cintai, Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Jangan tinggalkan, biarkan kami Tuhan. Tetapi kami ingin kerinduan kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab itu kuatkan kami, hiburkan kami Tuhan. Karena kami merasa kami penuh kelemahan, kami penuh kekurangan. Dan mari Tuhan lewat firman-Mu Tuhan Yesus, kami mau hidup terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami ingin menikmati keajaiban-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau tetap di dalam Engkau apapun yang terjadi. Pada hari-hari ke depan kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tetapi lewat firman-Mu Tuhan boleh menggugah, boleh mengingatkan kami kembali. Supaya kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada hanya oleh kemurahan-Mu. Kami tetap bertahan hanya oleh kemurahan-Mu.
Kami tetap setia hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami tetap hidup menyenangkan Engkau hanya oleh kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Demikianlah Tuhan ucapan kami, kerinduan kami. Kami mau bersama dengan Engkau senantiasa, maka kami dapat lakukan perkara yang besar-besar. Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami pada saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati-hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Nah, kemurahan Tuhan kita ada. Tapi asal kita tetap di dalam Tuhan, tetap melekat, tetap percaya dalam Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita pujikan Pro Konco Poto Eli. Konco podo elingo urip ning donya tan langgeng kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar endah sedelo maneh alus usana garing tanpa guna konco podo elingo urip neng donya tan langgeng kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar endah sedelo maneh alus busana garing tanpa guna lengan jakate kebab bencana raton doe sedang rawuhe podo prato-bato Gusti margane kamulya kaswarga cuma wis kowe konco podo elingo urip neng donya tan langgeng kaya